bagi teman-teman, sebelum kita melanjutkan menonton video ini, bagi yang belum subscribe, jangan lupa untuk menekan tombol subscribe dan aktifkan notifikasinya. Bapak hadirin sidang jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Syukur alhamdulillah kita panjatkan puja dan puji kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Hari ini Allah telah memberikan kepada kita kesempatan untuk melakukan salat Jumat yang wajib bagi kita sebagai kaum laki-laki. Dipilih oleh Allah taala yang hadir pada hari ini kita. Ini semua sering saya sampaikan tidak bisa dinilai dengan apapun juga. Kenapa? Semuanya itu adalah sebab kudrat dan iradat Allah, berkehendak Allah untuk menentukan bahwasanya kita hadir pada saat ini. Yang kedua, salawat dan salam kepada junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana Nabi Muhammad adalah sebagai hamba Allah yang maksum daripada dosa, yang bisa bertemu dengan Tuhan, membawa oleh-oleh, yaitu solat 5 waktu sehari semalam. Ketika waktu masa itu Nabi diperintahkan untuk Isra dan Mi'raj, pulangnya membawa solat 5 waktu sehari semalam. InsyaAllah mudah-mudahan hal itu dapat kita tunaikan dan dapat kita kerjakan. Kami khatib menghimbau bagi kita bersama, alangkah baiknya kita bertakwa kepada Allah, betul-betul bertakwa dimanapun kita berada, merasa ada Tuhan melihat kita. Karena inna akramakum indallah atqakum, sesungguhnya manusia itu diberikan sebuah kemuliaan atau diberikan kemuliaan untuknya sampai di mana tingkat ketakwaannya. Bapak hadirin sidang jamaah Jumat yang dirahmati Allah taala, judul daripada khutbah kita yang singkat ini adalah Isra Mi'raj dan menyambut bulan Ramadan. Isra Mi'raj kita tahu sesuai dengan ayat yang kami sampaikan tadi, wal asri innal insana lafil khusrin illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bil sabr. Demi masa hari berganti hari, bertukar minggu berganti minggu, sehingga bertukar bulan berganti bulan, timbul saatnya pada hari ini terhitung masih di bulan Rajab. Apa sih sebenarnya yang di situ diambil hikmah-hikmah dengan perjalanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Kalau sejarah sering kita dengar, karena Nabi ketika itu berduka cita sehingga Nabi Muhammad tersebut disuruh oleh Allah Ta'ala untuk bertemu dengan Allah. Tujuan lain dan tidak bukan sambil menghibur Nabi dan membawa solat untuk umatnya. Sehingga di situ nilai yang diambil di dalam perjalanan Rasulullah SAW. Isra artinya diperjalankan, bukan berjalan. Subhanalladzi asra bi abdihi lailan minal masjidil haram. Maha suci Allah memperjalankan hambanya. Kalau memperjalankan hambanya berarti ada yang membawanya. Dari Masjidil Haram sampai ke Masjidil Aqsa. Bukan berjalan. Kalau berjalan Rasulullah tidak mampu, tapi diperjalankan. Pendek cerita, Rasulullah sampai Mi'raj, bertemu dengan Allah, disuruh oleh Allah Ta'ala untuk melakukan solat 50 waktu solat, 1 hari 1 malam. Tetapi karena dipertimbangkan kembali oleh Nabi Musa, berkatalah Nabi Musa kepada Nabi Muhammad, wahai Nabi Muhammad, tidak akan mampu umatmu melakukan itu solat sebanyak 50 waktu sehari semalam. Karena umatmu itu
kemampuannya, kurangilah minta sama Allah, dikurangi 5 dan 5 sampailah 5 waktu sehari semalam. Ini adalah metode cara, maksudnya bagaimana? Tujuan Allah, walaupun itu 5 waktu sehari semalam, tapi nilainya tetap 50 waktu solat sehari semalam. Itulah bedanya umat Nabi Muhammad. Nah, artinya apa? Kita kembali menintrospeksi dan mengkoreksi diri kita. Begitu sayangnya Nabi, begitu sayangnya Allah kepada kita umat Nabi Muhammad. Seandainya 50 waktu diciptakan untuk umat Nabi Muhammad, mungkin wallahu alam bisawab tidak akan lagi ada berisi masjid kita. Tapi 5 waktu pun kadang-kadang itu pun masih banyak umat Nabi Muhammad yang bolong-bolong melakukan itu solat. Kenapa kami katakan demikian? Berapa banyak pun usaha dan kerja kita, semuanya hasil yang kita dapatkan itu tidak ada yang kita bawa nanti ke alam barzah. Semuanya tinggal. Yang akan kita bawa kuncinya semuanya amal ibadah lain yang tidak bukan adalah solat 5 waktu sehari semalam. Itu yang pertama. Yang kedua, karena sebentar lagi saharullah, saharul rajab wa saharullah, wa syahrul sya'ban wa sahrul rasulullah, wa sahrul ramadan sahrul abdillah. Bulan Rajab itu adalah bulan Allah, bulan Sya'ban itu adalah bulan Rasulullah, bulan Ramadan adalah bulan Habibullah atau hamba Allah dan kekasih Allah. Kenapa kita bahas penyambutan bulan Ramadan ini? Di bulan Rajab kita disuruh memperbanyak istighfar, memperbanyak astagfirullahaladzim. Ada sebagian ulama, siapa-siapa yang membaca di bulan Rajab ini, dia sering-sering membaca subhanallah wa bihamdi, subhanallahil azim, astagfirullah, subhanallah wa bihamdi, subhanallahil azim, astagfirullah, maka akan dicukupkan oleh Allah Ta'ala kehidupannya untuk tahun yang akan datang. Kalau kita mau mengamalkan itu di bulan Rajab. Nah, di bulan Sya'ban dituntut kita, alangkah baiknya kita memperbanyak salawat kepada Nabi Muhammad. Apa salawatnya yang bagusnya? Terserah apa yang bisa kita lakukan. Mau pakai Sayyidina pun boleh, tidak pakai Sayyidina pun boleh. Itu tidak jadi persoalan. Yang penting bersalawat kepada Nabi. Ini yang kedua. Yang ketiga tentu di bulan Ramadan. Hadis Nabi sering kita dengar. Man fariha saumi Ramadan haramu jasaduhu ala nira. Orang-orang yang berbahagia menyambut bulan Ramadan, maka mereka itu akan diharamkan jasadnya masuk api neraka. Baru senang saja hati kita baru menyambut puasa. Di bulan Ramadan kita sudah ada untuk jatah kita. Tujuannya senang hati tadi ingin melakukan puasa bulan Ramadan, bukan berarti senang saja. Itu maksud hadis tersebut. Senang hati berniat untuk menunaikan itu Ramadan yang 30 hari itu, supaya kita dapatkan apa yang kita dapatkan, ghufira lahu ma taqaddama min zambi, maka Allah akan mengampunkan dosanya yang telah lalu. Man yakum lailatul qadar imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min zambi, rawahul Bukhari. Siapa-siapa yang mendirikan di malam hari melakukan solat sunat, salah satunya solat sunat tarawih, maka Allah akan mengampunkan dosanya yang telah berlalu. Itu Ramadan tadi, kelebihan-kelebihan fadilah untuk kita, Masya Allah. Alangkah baiknya kita mulai dari sekarang di bulan Rajab ini. Kita berniat mengumpulkan sebuah modal untuk diri kita di bulan Ramadan ini, supaya kita tidak begitu sibuk di bulan puasa itu untuk kebutuhan baju keluarga kita, untuk kebutuhan lebaran untuk keluarga kita. Kita mulai dari sekarang supaya di bulan Ramadan itu nilai tok hanya untuk tujuan kita beribadah saja. Ini Bapak hadirin sidang jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sidang jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tentu ini jadi problem bagi kita.
Negara kita Indonesia menganjurkan disebabkan karena adanya ujian dan cobaan bagi kita, salah satunya COVID-19 atau Corona. Namun walaupun bagaimanapun, ini tidak memundurkan perasaan kita, tidak memundurkan niat kita untuk melakukan sholat tarawih berjamaah nanti di bulan Ramadan. Jangan sampai itu sebuah jadi alasan bagi kita, sebab itu semua bukan untuk siapa-siapa, itu semua adalah untuk kita. Bapak hadirin sidang jamaah Jumat yang dirahmati Allah Ta'ala, tinggal mengatur bagaimana protokol-protokol yang ada. Jangan dijarakkan saf kita. Ini tidak ada anjuran daripada agama kita, tidak ada anjuran daripada hadis Nabi pun. Kalau solat memang harus rapat safnya, karena di antara saf yang lapang itu, yang kosong itu adalah salah satunya. Disitulah barisan tersebut setan yang masuk di antara itu. Kalau memang kita takut dari COVID umpamanya, jangan jarak kita atur, tapi berusaha kita membawa masker ketika itu. Inilah harapan saya, harapan kita semua. Ramadan marilah kita ramaikan kembali, tadarus malam kita usahakan lagi, dan tarawih bersama-sama kita berjamaah untuk di bulan Ramadan ini. Kita niatkan dalam hati kita, kapan lagi kalau bukan ini masa dan waktunya untuk kita. Mungkin inilah bayangan dan pandangan yang dapat saya sampaikan bagi kita bersama. Insya Allah mudah-mudahan apa yang kita niatkan dalam hati kita, baik pun ini di bulan Rajab maupun nanti di bulan Sya'ban maupun nanti kita di bulan Ramadan, kita berusaha betul-betul satu niat, satu hati, istiqomah, amantu billahi sumastaqim, berimanlah kepada Allah, dan kita istiqomah di dalam agama kita dan di dalam ibadah kita. Barak